Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdi Nasrullah di STTP TV Channel, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, kampus teknologi satu-satunya yang ada di Pagar Alam. Baiklah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang sudah diwisuda pada tanggal 11 September 2021 di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Semoga ijazah dan ilmunya berkah, karena orang sukses sesungguhnya adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini. Yang belum mendukung channel ini silakan subscribe, karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Penasaran siapa bintang tamu kita hari ini? Ini dia. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Abdi. Nah, ini bintang tamu kita ini sebenarnya bintang tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa tampan, luar biasa ganteng, luar biasa muda, dan luar biasa sibuk. Boleh dong perkenalkan Pak? Oke sahabat Tena, perkenalkan ya, nama saya Kasman, saya salah seorang dosen di STTP atau Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Itu Pak Abdi. Nah, kalau alamatnya sendiri ini di mana Pak? Saya kebetulan asli dari Pagar Alam, asal saya sendiri dari Desa Kebanagung, tapi sekarang saya berdomisili atau tinggal beralamat di Desa Pagar Agung, persis di samping Lesehan Karja. Jadi bau-baunya Bau-bau ikan Pak ya? Iya, bau ikan terus Pak Abdi. Berarti kalau mau makan Karja hubungi Pak Kasman boleh? Siap. Itu Dekat. gratis atau masih bayar Pak? Kalau di sampingnya gratis Pak Abdi. Di sampingnya gratis, Oke, bisa aja Pak Kasman. Iya. Nah, Pak Kasman ini adalah seorang dosen di Iya. Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, benar Pak ya? Betul. Nah, bergabungnya di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam ini kapan Pak? Oke sahabat Tenok ya, saya bergabung atau mulai masuk di STTP ini tahun 2008 sampai 2008. sekarang. Iya. Bergabungnya itu posisinya apa dulu Pak? Awalnya saya bergabung di tahun 2008 itu belum sebagai dosen, masih sebagai staf, khususnya saya staf di Prodi Teknik Informatika. Oke, sekitar menjadi staf itu 1 tahun Pak Abdi. 1 tahun. Iya. Berarti kalau sampai 2021 sudah sekitar 13 tahun. Betul. Pak, ya? 13 tahun, 1 tahun jadi staf dan sekarang sudah menjadi dosen Pak, Iya, ya? dosen. Nah, bicara masalah pendidikan nih, boleh dong ceritain sedikit masalah pendidikan Pak Kasman ini. Oke, sahabat Tenok ya. Pak Pria, kalau saya berbicara masalah pendidikan ini seperti orang berkelana atau kutu loncat, pindah-pindah. Iya. Saya tamat atau SD-nya saya selesaikan di SD Negeri 29 Pasar Pedati Bengkulu Utara. Sekarang sudah menjadi karena pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah. SMP saya tamat SMP Negeri 2 di SMP Negeri 3 di Kota Bengkulu. Kembali lagi ke asalnya, tempat lahir saya sekolah di SMA Negeri 2 Pagar Alam. Setelah saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Pagar Alam, saya lanjut ke Universitas Bengkulu mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1 sampai S2-nya. Kebetulan saya S1-nya di FISIP, S2-nya di FISIP. Di FISIP juga. Iya. Linear jadi Pak ya. Betul Pak Abdi. Nah, kalau bicara pendidikan lagi Pak ya, Iya. sudah bisa dikatakan pendidikan Pak Kasman ini sudah lumayan jenjangnya tinggi Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Kasman sendiri apa arti pendidikan itu? Kalau kita berbicara masalah sahabat Tenok ya, masalah pendidikan itu sangat penting Pak Abdi, khususnya untuk generasi muda. Kenapa? Pendidikan itu adalah untuk pegangan untuk kehidupan mereka, biar mereka hidupnya terarah, bisa mengarungi kehidupan, bisa bergaul, banyak pokoknya Pak Abdi ya guna pendidikan. Tapi pendidikan itu harus kita tempuh bahkan sampai ke liang lahat. Sangat penting. Tanpa pendidikan manusia itu hidupnya tidak akan terarah. Tidak akan terarah. Iya. Kenapa? Bahkan warisan yang paling bagus itu seperti saya awal tadi berbicara ya, yang paling bagus itu adalah ilmu atau pendidikan dibanding dengan materi. Kenapa? Karena materi kita beri emas gunung akan habis, tapi kalau ilmu tidak akan habis. Tidak akan habis. Iya, sangat penting. Saya juga sangat prihatin sekarang ya pendidikan dianggap tidak penting oleh mereka atau generasi muda. Itu Pak. Ya, itu sebenarnya pendidikan sangat penting untuk mengarahkan hidup kita. Betul. Nah, berbicara lagi tentang pendidikan lagi nih. Iya Pak. Nah, dari pendidikan Pak Kasman bisa sukses sekarang nih. Betul. Nah, pasti ada yang namanya doa dan dukungan dari keluarga Pak ya. Nah, bisa dong ceritain sedikit masalah orang tua, mungkin saudara, istri, anaknya. Oke, sahabat Tenok ya.
Saya alhamdulillah ya, walaupun saya lahir Pak Abdi ya, lahir dari keluarga petani, tetapi khususnya orang tua sangat mendukung pendidikan bagi anak-anaknya. Dukung, Pak ya. Bahkan dari 8 saudara itu, orang tua saya selalu menekankan anak-anaknya itu untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Iya, bahkan dia berprinsip warisan yang terbaik itu adalah ilmu. Bukan kebun, bukan sawah Pak Abdi. Itu kan bisa dijual Pak Abdi. Tapi kalau ilmu tidak akan bisa dijual. Tapi dapat juga warisan kebun dan sawah Pak ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. untuk rumah bisa Pak Abdi. Bisa. Ya. Jadi pendidikan, dukungan orang tua, khususnya saudara saya waktu S1, bukan saja orang tua, tapi saudara-saudara saya mendukung baik moral, motivasi maupun material. Iya. Selain orang tua saya, istri khususnya ya. Kalau anak masih kecil Pak Abdi ya, istri sangat mendukung. Terima kasih pada istri Ya, saya sapa dulu, tercinta. boleh Ya, disapa istrinya. istri Siapa saya nama namanya istrinya, Pak? Suci Nurhasana. Suci Nurhasana. Ya, dia orang yang sangat mendukung, selalu mendampingi saya. Dan mendoakan tentunya. Iya, ya. saya mendoakan saya. Kalau putrinya Pak? Putri saya namanya Kalisa Cikaumairo. Sekarang umurnya 3,5 tahun ya. Itu sudah menjadi beban bagi saya. Saya nanti akan tekankan untuk anak saya itu bisa adalah ilmu dan pendidikannya nanti. Nah, Iya. boleh juga tuh disapa putrinya. Hai Adik Cika, Kalisa Cikaumairo. Istrinya baru satu Pak? Satu Pak, Mau satu. nambah atau gimana Pak? Saya tidak berbicara nambah Pak, tapi kalau takdir kita tidak bisa Pak ya. Iya. Kalau iya. dapat izin Pak ya? Iya, dapat izin, dapat takdir Pak ya. Ya. Kalau mampu boleh kata Pak Boleh. Ustadz tuh, Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan Pak. Iya, Iya. iya. Saya juga sebenarnya ada ya. Iya, ya. Pak Kasman ini udah 12 tahun Pak ya? Iya, betul. Menjadi dosen. Nah, kalau mata kuliah yang diampuni apa Pak? Selama saya mengajar sekitar 12 tahun, saya mengampu atau memberikan mata kuliah yang berhubungan dengan perilaku etika. Jadi mengampu mata kuliah umum atau MKU ya, seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu sosial budaya dasar, etika profesi. Jadi intinya yang berhubungan dengan etika. Iya, perilaku dalam kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa tersebut. Iya. Nah, kalau menurut Pak Kasman sendiri gimana perilaku etika mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam? Semenjak saya menjadi dosen ya Pak ya, kalau saya lihat secara umum ya, perilaku etika mahasiswa yang saya ajari itu masih kurang. Masih kurang Pak. Iya, perlu masih banyak pembenahan. Masih banyak pembenahan. Iya, mungkin saya tidak tahu. Agak beda jujur Pak Abdi ya, dibanding saya SMA, SMP dulu. Agak ada perbedaannya. Perbedaan Pak ya. Ada kemunduran sepertinya sekarang. Iya, dalam arti etika mahasiswa sekarang seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin pengaruh medsos, pengaruh kemajuan IT. Tapi sekarang nih bagi saya menjadi PR bagi kita untuk memperbaiki etika mereka, Pak. Itu tugas besar untuk Pak Kasman. Betul. Sebenarnya bukan hanya Pak Kasman ya, Betul. seluruh dosen dan tenaga pengajar itu mempunyai tugas untuk memperbaiki etika Pak ya. Iya. Kalau contoh kasusnya gimana itu Pak? Banyak Masalah contoh-contoh kasus-kasus mahasiswa dalam arti kurang beretika ya. Contoh sederhana saja, mereka menghadap dosen. Kadang saya kesal Pak Abdi, di saat dosen misalkan lagi makan, dia lagi menemui, itu kan tidak mencerminkan etika. Kadang dosen lagi nelpon, langsung ditemui. Iya. Harusnya ditunggu dulu Pak ya. Ditunggu dulu, misalkan kalau dosen, kadang-kadang waktu istirahat jam 12, mereka masih mau berurusan, mau bimbingan dengan dosen. Seharusnya mereka sama, Pak ya? iya, padahal waktu istirahat jam 1. Jadi mereka istilahnya itu belum tahu bagaimana harus berbuat baik itu. Iya. Apalagi di medsos seperti WA, kadang di pembukaan atau mukadimah dia berbicara dengan dosen di WA itu tidak salam dulu, langsung meminta keinginan. Jadi seolah-olah dosen itu yang butuh sama dia. Itu kan memang sederhana Pak Abdi ya, tapi akibatnya fatal. Iya, iya kalau dosennya low profile kayak saya, kan salah-salah sedikit saya terima Pak Abdi. Kalau dosen-dosen yang killer ya kan, Seperti siapa Pak? sepertinya banyak dosen kita seperti Pak Abdi, Pak killer, Peri, Pak iya, Peri. itu kan fatal bagi mereka, iya. Kalau saya pemaklumannya mungkin masih ada, tapi tetap saya dorong dia untuk menjadi mahasiswa yang baik. Menjadi lebih baik Pak ya. Tapi sebenarnya cita-cita Pak Kasman sendiri memang menjadi dosen atau apa? Sebenarnya cita-cita saya dulu Pak Abdi ya, Iya, bukan dosen. bukan dosen. Saya ingin menjadi seorang
ahli. Seorang ahli. Iya, saya dulu pernah tes teknik ya kan, di prodi teknik ingin menjadi seorang ahli, misalkan teknik sipil atau teknik industri. Tapi ternyata kenapa waktu dulu belum ada yang bimbing ya kan. Ternyata background saya, kemampuan saya bukan di eksak, di fisip. Pas waktu tes atau bimbel dulu memang saya diarahkan ke fisip. Ya akibatnya karena saya sudah tahu, ya saya masuk fakultas fisip langsung menjadi dosen. Iya. Jalannya di sana. Jalannya di sana, mungkin takdir Tuhan ya Pak dia. Tapi bukan ahli percintaan Pak ya. Saya lugu orangnya Pak Di. Iya, jarang saya bercinta Pak Di. Iya. Lugu-lugu tapi Iya. membahayakan. Nah, sekarang ini kan masih yang namanya zaman pandemi Pak ya. Apa nih dampaknya untuk kehidupan Pak Kasman sendiri masalah COVID-19 atau coronavirus disease? Oke ya, kalau berbicara dampak pandemi COVID-19, sebenarnya bukan kita saja Pak Abdi ya, masyarakat Indonesia kena dampaknya. Banyak sektor kena dampak dari akibat COVID-19, perekonomian dan lain sebagainya. Khusus untuk saya sebagai tenaga pengajar atau dosen, besar sekali dampaknya Pak Abdi. Kenapa? Yang pertama sekali, kita tidak bisa memberikan materi perkuliahan seperti sedia kalanya. Tidak bisa tatap muka Pak ya? Tidak bisa tatap muka. Sekarang udah 2 tahun ini kita memberikan materi kuliah itu secara daring, secara online. Itu kan belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Yang pertama mungkin mahasiswanya sendiri belum siap. Karena belum biasa. Iya. Yang kedua mungkin mereka kan kita tidak tahu Pak ya, kemampuan ekonomi. Mungkin mereka belum punya peranti atau alat, HP dan sebagainya. Yang kedua kita tahu sendiri, kita kan di pagar alam, jauh dari pusat kota. Mungkin jaringan internet. Akibatnya mahasiswa ya seadanya saja mendapatkan ilmu, belum maksimal. Terbatas Pak ya. Iya, itu untuk khusus akibat COVID-19 ini bagi saya dalam memberikan materi kuliah kepada mahasiswa selama 2 tahun. Doakan saja Pak Abdi, semoga cepat berlalu COVID-19. Amin. Ya. Kita sama-sama berdoa supaya coronavirus disease ini cepat menghilang. Amin. Pulang ke asalnya. Oke, next question. Selain jadi dosen, katanya Pak Kasman ini punya kesibukan lain ya? Oh ya, saya ini sebenarnya karena lahir dari keluarga petani Pak Abdi ya. Saya memiliki kesibukan di pertanian. Ya, saya kadang mengelola sawah orang tua, kadang kebun orang tua Pak Abdi, itu kesibukan saya. Selain itu, karena kita memiliki lahan yang tersisa cukup luas, saya juga berkebun sayur-sayuran di sana. Iya, jadi hasil seperti sayur-sayuran itu saya tidak beli lagi kan Pak. Iya. Langsung petik di samping rumah sendiri. Oh, di dekat rumah itu Pak. Iya. Luar biasa. Selain itu, sekarang saya karena saya di alumni dari FISIP, saya juga membantu program pemerintah juga. Iya. Oh, di bidang apa itu Pak? Di bidang rehabilitasi nafza atau narkoba Pak. Oh, luar biasa sekali Sobat Tekno. Masalah narkoba rehabilitasi Pak ya? Iya. Oh, jadi kalau mau rehab ini bisa menghubungi. Oh, bisa hubungi saya. Kenapa saya selain mengaplikasikan ilmu saya di S1 S2, saya ingin membantu masyarakat pagar alam yang terkena narkoba biar mereka pulih, mereka bisa kembali lagi kepada masyarakat hidup normal seperti manusia yang lainnya. Kasihan narkoba ya Pak. Iya. Coba kasih info sedikit Pak tentang bahayanya narkoba kepada Sobat Tekno. Oke, sahabat Tekno ya, kalau berbicara bahaya narkoba sangat berbahaya. Setelah beberapa bulan saya berkecimpung di rehabilitasi nafza atau narkoba, saya lihat betul-betul sangat besar efek atau dampak narkoba. Semua lini individu itu kena semua. Dampak sosialnya rusak, dampak ekonominya rusak, emosinya rusak, perilakunya rusak, bahkan hubungan dengan keluarga rusak. Yang lebih parah lagi, dia dengan dia sendirinya rusak Pak Abdi. Dia tidak bisa mengelola dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol dia sendiri, bahkan diri badannya itu disiksa sendiri, tidak makan, tidak minum, apalagi masalah pendidikannya. Saya kira kalau berbicara narkoba, betul-betul negara kan sudah mencanangkan narkoba itu adalah musuh negara. Ya, iya, tapi kalau ada remaja, generasi muda atau orang yang sudah memakai atau terlanjur menjadi adiksi atau pecandu narkoba, tidak terlambat. Kita bisa perbaiki, dalam arti bisa kita rehab agar mereka kembali
kepada kehidupan yang normal. Normal, sehat lagi. Betul, Pak. Sobat Tekno. Jadi narkoba itu sangat merusak. Yang pertama itu merusak diri sendiri. Nah, itu bintang tamu kita ini sangat sibuk, luar biasa sibuk ya. Tapi sebelum kita tutup, kami ingatkan kepada adik-adik yang belum mendaftar kuliah atau ingin kuliah di Fakultas Teknik. Di sini tempatnya Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam itu masih membuka kesempatan sekitar 2 minggu lagi untuk gelombang keempat. Bisa langsung mendaftarkan diri, datang ke Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Nah, Pak Kasman, sebelum kita tutup, saya punya tantangan nih untuk bintang tamu ya. Silakan Pak Kasman itu sebutkan kata pertama dari kalimat yang saya ucapkan. Siap Pak Kasman ya? Siap. Tapi harus cepat. Oke. Yang pertama. Tikus dimakan kucing. Tikus. Mobil masuk jurang. Mobil. Ayam masuk sumur. Ayam. Cinta nggak sama istri? Tidak. Dia terkecoh Sobat Tekno. Baiklah Sobat Tekno, sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman.